Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jemaat dimanapun berada, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Amin. Proses yang benar tidak akan mengkhianati hasil, seperti sebuah bejana yang sedang diproses oleh tangan yang benar akan terbentuk menjadi alat kemuliaannya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Bapa, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. kita percaya kekuatan kita, ketenangan kita hanya kepada Engkau. Kita mau menyembah Engkau Tuhan. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, Mengiring-Mu seumur hidupku Tuhan. mengiring-Mu seumur hidupku,
Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Kita katakan lagi, mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya kepadamu Tuhan, hanya di dalammu. ku kan teguh bersamamu Tuhan. Teguh bersamamu Tuhan, Jadikan ku bejanamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu Tuhan. untuk memuliakan. Kami mau mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. segala hormat kami sampaikan hanya kepadamu Bapa. Hanya Engkaulah kekuatan di jiwa kami, ketenangan bagi batin kami Tuhan. Hanya bersamamu kami kuat Bapa dalam menjalani hari-hari ini Bapa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami ingin berjalan bersama-Mu Bapa, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin dibentuk menjadi bejana yang terbaik. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya di tangan-Mu hidup kami dapat berubah, dapat diubahkan menjadi yang terbaik. Tuhan, tambahkanlah kekuatan kepada kami ya Bapa, agar kami setia di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang menolong kami untuk memuliakan-Mu Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu hari ini di hati kami, agar kami dapat bertemu dengan-Mu Bapa. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Seluruh ibadah kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami, sucikan dan kuduskanlah kami Bapa. Hanya dalam nama kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang
itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai sorak-sorai. Dengan mencucurkan air mata Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kita ulangi dari awal. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkas. Yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. pulang membawa berkas-berkas. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Bapak Ibu, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan. Setelah saya membaca, kita boleh sama-sama membacakannya lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan dengan menangis sambil menebur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita sama-sama.
Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Amin. Kiranya Tuhan, firman Tuhan memberkati kita. Kita percaya ketika Tuhan memilih kita, kita dibentuk, kita akan menuai dengan sorak-sorai, dan kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Tabur waktu pagi pada ladang hati, waktu siang pun pergi tabur benihnya. Harap musim tuai segera tibalah, kita akan gembira dapat hasilnya di dalam surga. Di dalam surga kita akan gembira, di dalam surga dapat hasilnya. Di dalam surga kita akan gembira, di dalam surga. Ayat kedua, meski hari terang atau hari hujan, hari terang atau hari hujan, tabur benih Tuhan dengan beraninya. Setelah kerja selesai mendapat sentosa, kita akan gembira, di dalam surga dapat hasilnya. Di dalam surga kita akan gembira, di dalam surga dapat hasilnya. Di dalam surga kita akan gembira, di dalam surga. Tabur benih Tuhan dengan air mata, tabur benih Tuhan dengan air mata. Mungkin tak berbuah, Tuhan menerima. Masa tangis lalu kita akan mendapat berkat bahagia di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga, kita akan gembira, di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga, kita akan gembira, di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga, di dalam surga kita akan gembira, di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga, kita akan gembira, di dalam surga. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Yang pertama untuk penanganan wabah COVID. Kita tahu wabah COVID di dunia sudah sekitar 13,7 juta orang. Di Indonesia 81.668 orang. Di Sumatera Utara 273 orang. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk memampukan kita semua ciptaannya untuk hidup berdampingan, saling menolong, saling melindungi, mulai dari pemerintah, aparat, keamanan, tim medis hingga masyarakat. Yang kedua, untuk tokoh agama di seluruh dunia juga kiranya dapat ambil bagian dalam membantu kondisi kerohanian jemaat atau masyarakat yang mulai merasakan kecemasan dan juga ketakutan. Yang ketiga, kita berdoa untuk tenaga pendidik yang terlibat dalam lembaga pendidikan, kiranya diberi hikmat dalam pembenahan model pembelajaran yang tepat di era pandemi. Yang keempat, untuk penginjilan para misionaris dimanapun berada, tetap diberikan semangat untuk menyampaikan berita Injil sampai ke daerah terpencil.
Yang kelima, Tuhan memberkati seluruh jemaat GMI Tanjung Morawa, diberikan kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan yang terakhir kita berdoa untuk persiapan pernikahan Bapak Kardi dan Ibu Huiling pada tanggal 8 Agustus 2020. Kiranya Tuhan menolong agar rencana pemberkatan pernikahan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertaram kerajaan sorga, kembali kami datang kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua ciptaan-Mu agar kami dapat saling tolong menolong ya Bapa, saling menjaga. Kami boleh saling melindungi, mulai dari pemerintahan, aparat keamanan, tim medis hingga masyarakat. Kiranya kita semua sadar dengan keadaan kita pada saat ini, Tuhan, hanya kepada Engkau-lah pertolongan kami satu-satunya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk semua tokoh agama di dunia ini kiranya juga dapat mengambil bagian ya Bapa dalam membantu kondisi keamanan jemaat atau masyarakat yang mulai merasakan kecemasan, ketakutan dengan kondisi saat ini Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan Bapa. Ada kepastian dan ada harapan dalam setiap persoalan kami di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk setiap tenaga pendidik ya Bapa yang terlibat dalam lembaga pendidikan Bapa. Kiranya diberikan hikmat dalam pembenahan model pembelajaran yang tepat di era pandemik ini Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya Tuhan memberikan kepada kita untuk tetap semangat ya Bapa. Sekalipun tantangannya sangat besar, kita tetap percaya kepadamu Tuhan akan memberi kami jalan keluar dalam setiap persoalan kami Tuhan. Kita tahu bahwa pergumulan ini juga tidak mudah bagi kami, bagi para murid dan juga orang tua. Tapi kami semua Bapa saling mendukung agar kehidupan baru yang kita jalani dapat kita lakukan dengan penuh ucapan syukur hanya pada Engkau saja. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk penginjilan para misionaris dimanapun berada Tuhan. Tuhan berikan semangat untuk menyampaikan berita Injil sampai ke daerah terpencil pun Bapa. Hanya nama Tuhan saja yang diperkenalkan sampai seluruh ujung bumi Bapa. Hanya nama Tuhan saja kami percaya kepadamu Tuhan. Bapa di dalam sorga, tolonglah berkati seluruh jemaat GMI kerinduan untuk mencari Tuhan, secara khusus GMI Immanuel Tanjung Morawa Tuhan. Kiranya Tuhan, seluruh jemaat boleh saling mendoakan sebagai bukti kita saling mengasihi di dalam satu kasih. Sekalipun kita jarang ketemu di masa pandemi ini, doa adalah cara yang terbaik untuk memberi dukungan kepada kita semua. Baik kepada mereka yang sedang sakit, yang terus berjuang dalam masa pemulihan, untuk AI Busu, untuk Bapak Maseliu, untuk Ibu Leni, Saudara Fendi, Bapak Jesse Haan, kepada seluruh unsinda diberikan sukacita. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka ya Bapa dalam pemulihan mereka. Tuhan berkati setiap obat ataupun asupan makanan yang masuk dalam tubuh mereka boleh menyembuhkan mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang turun tangan dan turut campur tangan. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk persiapan pernikahan Bapak Kardi dan Ibu Huiling yang akan diadakan pada tanggal 8 Agustus Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang turun tangan dan turut campur tangan ya Bapak. Kiranya Tuhan yang menolong rencana pemberkatan pernikahan ini Bapak. Kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Berkatilah keluarga agar dapat diberikan kesehatan dan keyakinan darimu Tuhan, selalu ada dalam proses ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Bapa. Kami berdoa hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya pada Engkau saja. Amin.
Siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan akan memberi kita petunjuk menjalankan hidup yang benar. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hatiku Tuhan untuk Dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Penolong hidupku, ku siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulangi dari awal. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Aman Saragi yang diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai ke 23. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapa dalam surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami dan memberkati kami senantiasa. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah Engkau menjadikan hati kami menjadi wadah yang baik, tanah yang subur untuk ditaburkan benih-benih firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu, tapi firman-Mu akan berdiam di dalam diri kami dan akan memberkati kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan kita, Alkitab bagi kita, dari kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan 9 ditambah dengan ayat 18 sampai dengan 23. Kita akan baca firman Tuhan, namun saya akan membacakan ayat 18 sampai dengan 23 saja. Namun kita bisa membaca dalam hati kita dari ayat pertama sampai dengan 9 ditambah dengan 18 sampai 23. Saya bacakan ayat yang ke-18 sampai dengan 23, firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini dari awal, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 tambah 18, 23, mengisahkan tentang bagaimana seorang penabur menaburkan benih. Yang menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu diberikan. Kerajaan Allah itu disampaikan kepada banyak orang dan bagaimana banyak orang menerima firman Tuhan itu. Ada berbeda-beda Bapak Ibu. Dan bahkan dalam firman Tuhan ini ada satu kata, dalam firman Tuhan dikatakan tadi,
orang yang mendengar itu juga bisa suatu saat dikatakan murtad. Ya, kalau kita membaca dalam kamus bahasa Indonesia, murtad itu berarti dia mengingkari Tuhannya begitu. Murtad itu berarti mengingkari Tuhannya. Saudara, mungkin kita baru-baru ini ada melihat dia di media sosial, ada berita yang begitu luar biasa begitu ya. Dikatakan ada seorang yang dulu katanya dia orang Kristen, kemudian dia berpaling meninggalkan kekristenannya itu katanya, kemudian dia menyampaikan ceramahnya di hadapan banyak orang, tapi dalam semua ceramahnya itu banyak hal-hal yang tidak benar begitu. Banyak yang disampaikannya itu merupakan kebohongan karena tidak ada. Ada katanya sekolah Injili di Roma Vatikan begitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak ada dalam Alkitab begitu. Saudara, artinya dia sebenarnya tidak mengerti apa yang diimaninya sebelumnya. Dia tidak mengerti apa yang dipercayanya sebelumnya, dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu, maka dia tidak memahami apa sebenarnya yang selama ini sebelumnya dia imani itu. Sehingga ketika ada godaan, ada tawaran, maka dia akan mudah meninggalkan Tuhan yang diimaninya sebelumnya. Kenapa? Karena dia memang tidak taat di dalam imannya itu. Karena dia tidak sungguh-sungguh percaya. Jangan-jangan hanya di KTP-nya saja dia tertulis agamanya seperti itu begitu. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada begitu. Sehingga perubahan-perubahan zaman ini, situasi-situasi dunia ini akan bisa cepat merubahkannya ke arah manapun begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang ini yang kita lihat begitu, bahwa ada orang-orang dengan mudah begitu meninggalkan Tuhannya karena jabatan, karena pekerjaan, karena ingin menikah begitu ya. Dengan laki-laki, dengan perempuan, dia pun meninggalkan Tuhannya dengan gampangnya begitu. Kenapa begitu? Karena memang dia tidak mengenal siapa yang diimaninya. Dia tidak mengetahui, dia tidak memahami. Dia tidak sungguh-sungguh percaya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana tipe-tipe dari manusia-manusia ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka menerima Tuhan. Bagaimana mereka menerima kerajaan Allah itu. Bagaimana mereka ketika percaya kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi, ada beberapa tipe yang disampaikan. Seperti seorang penabur yang menaburkan benih. Ada lahannya, ada tipe-tipe lahannya, ada tipe-tipe wadahnya ini. Di mana benih itu jatuh dan bertumbuh. Nah, saudara, dalam firman Tuhan dikatakan tadi, pada ayat yang ke-19 dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan penabur itu ada jatuh di pinggir jalan. Dan itu menggambarkan orang-orang juga yang mendengar firman Tuhan itu. Namun dalam firman Tuhan dikatakan, si jahat merampas yang ditaburkan itu. Dalam firman Tuhan dikatakan, dia mendengarkan firman Tuhan itu, tetapi tidak mengertinya. Saudara, kalau dikatakan tidak mengertinya, kenapa dia tidak mengerti? Saya kira tidak sulit untuk mengerti firman Tuhan begitu. Tapi bagaimana mungkin dia mengerti kalau dia tidak datang mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana mungkin dia mengerti kalau dia tidak mendengarkan, datang beribadah, memuji Tuhan, kalau dia tidak datang kepada Tuhan begitu? Bagaimana mungkin dia mengerti ketika mungkin firman Tuhan disampaikan, dia sedang menghayal ke tempat yang lain begitu. Ketika firman Tuhan disampaikan, yang lain yang dikerjakannya begitu ya. Dia sibuk mengurusi yang lain, membuka handphone dan sebagainya, firman Tuhan berlalu begitu saja. Sehingga tidak ada firman Tuhan yang ada ditaburkan itu melekat dengan baik di dalam dirinya.
Sehingga seperti dikatakan firman Tuhan, akan ada godaan-godaan, si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, sehingga benih itu pun hilang. Karena tidak bertahan, saudara-saudara. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan tipe yang kedua, ayat yang ke-20-21 dikatakan, benih yang ditaburkan itu jatuh di yang berbatu-batu. Menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, dia bersyukur-syukur kepada Tuhan. Oh, ini jalan keselamatan, begitu ya. Dengan gembira menerima firman Tuhan itu. Tetapi firman Tuhan itu tidak berakar. Kalau orang bilang mungkin lip service, begitu ya. Kedengarannya enak, begitu. Tetapi di dalam hidupnya dia tidak mengimani. Firman Tuhan itu tidak berakar di dalam hidupnya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya saudara, mungkin di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, kadang-kadang kita juga berpikir, kenapa mendirikan rumah ibadah sulit? Ya, lebih mudah mendirikan kafe, hotel, begitu ya, daripada mendirikan rumah ibadah. Kalau kita berpikir kan aneh, begitu ya. Tapi apakah itu akan membuat kita surut dari iman kita, akan merubahkan kita? Dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau penindasan dan penganiayaan itu membuat kita berpaling dari Tuhan, berarti benih itu sama seperti benih yang jatuh. Kita menjadi wadah berbatu-batu tadi. Saudara, mungkin banyak di tengah-tengah hidup ini menjadi tantangan bagi kita mempertahankan iman kita. Banyak godaan, banyak mungkin tekanan, dan banyak mungkin persoalan hidup untuk kita bertahan dalam iman kita. Tapi Tuhan ingin kita bertahan. Disitulah ujian itu diberikan kepada kita. Apakah kita setia atau tidak? Atau apakah kita akan meninggalkan Tuhan kita, hanya ingin bebas dari segala persoalan itu. Nah, selanjutnya tipe yang ketiga dikatakan, Bapak Ibu, pada ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah menggambarkan orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Yang ditaburkan benih yang jatuh di semak duri, dia juga tumbuh, tapi duri-duri itu menghimpit dia, dan benih yang tumbuh itu pun akhirnya seperti hidup tapi mati, begitu. Itu menggambarkan orang-orang yang menerima firman Tuhan, namun kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara-saudara, kekayaan juga bisa merubahkan iman orang. Waktu susah mungkin setia berdoa. Waktu sulit hidup ini rajin beribadah, rajin berdoa. Ketika Tuhan sudah berikan jalan-jalan yang terbaik, ketika Tuhan sudah berikan berkat-Nya, Tuhan berikan pertolongan-Nya, bahkan melimpah, membuat dia jauh dari Tuhan. Kekayaan juga bisa menghimpit, penderitaan juga. Kesenangan dunia, tipu daya kekayaan. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, seorang gadis pun bisa merubahkan iman. Seorang pria yang tampan mungkin menurut dia bisa merubahkan imannya. Hanya gara-gara laki-laki dan perempuan juga. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan firman Tuhan tadi, benih itu yang tumbuh tadi terhimpit, menghimpit keinginan-keinginan keduniawian ini, keserakahan keduniawian ini, kekayaan dan sebagainya, kemewahan dan apapun yang ada di dunia ini bisa membuat orang menjadi meninggalkan Tuhannya. Untuk mendapatkan jabatan, ada orang juga mau meninggalkan Tuhannya. Untuk mendapatkan kekayaan, ya, melakukan banyak hal dosa begitu. Karena dia ingin mendapatkan yang di dunia ini dan kehilangan keselamatan itu. Nah, kemudian yang keempat dikatakan ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Firman Tuhan dikatakan, benih yang ditaburkan itu ada juga jatuh di tanah yang baik, wadah yang baik. Itu tema firman Tuhan kita pada hari ini.
wadah yang baik. Wadah yang baik itu akan menumbuhkan benih-benih yang baik. Benih-benih yang baik itu akan berbuah dengan baik begitu. Benih yang jatuh dikatakan ditaburkan tadi di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Yang tipe yang keempat ini. Kita menjadi wadah yang baik, kita menjadi tanah yang subur, lahan yang baik untuk ditaburkan benih firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan itu akan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan menghasilkan buah yang melimpah dalam kehidupanmu. Dan saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, ini yang diinginkan Tuhan. Saudara, marilah menjadi tanah yang baik, wadah yang baik, sehingga Tuhan akan menumbuhkan benih-benih yang baik di dalam diri kita, dan kita akan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Ketika manusia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia akan mudah diguncangkan oleh dunia ini. Ketika dia tidak taat dengan agamanya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan mudah dirubahkan oleh dunia ini. Jadi supaya kita jangan dirubahkan oleh dunia ini, kita harus taat kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, layanilah Tuhan Yesus dengan baik. Beribadahlah kepada Tuhan dengan baik. Sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Kita akan mendapatkan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita. Biarlah kita semua menjadi tanah yang baik, wadah yang baik, tempat di mana benih-benih ditaburkan. Dan biarlah Tuhan menumbuhkan itu, memberkati kita, menjadi orang-orang yang melimpah berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Menghasilkan buah-buah yang banyak, yang indah-indah melalui perbuatan kita, melalui kehidupan kita, melalui apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, biar walaupun mungkin dalam masa-masa sekarang ini yang mungkin begitu menakutkan, tapi kita percaya kepada Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, ya, menaati apa yang diaturkan oleh kesehatan, oleh pemerintah kita, kita pasti akan selamat. Tapi kalau kita mengeraskan hati kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Saudara, biarlah kita semua menjadi lahan yang baik, wadah yang baik, dan mendapatkan benih-benih yang baik, dan kita akan berbuah melimpah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami adalah tanah yang baik, lahan yang baik, menerima benih-benih firman Tuhan, di mana dalam diri kami benih itu akan bertumbuh dan akan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, yakinkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mengimani Tuhan, sungguh-sungguh melakukan segala sesuatunya, melayani Engkau dalam hidup kami. Dan kami tidak akan menduakan Engkau Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau yang akan memberikan keselamatan bagi manusia. Bapa di surga, berkati kami, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini juga Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau jadikan mereka menjadi lahan yang subur, berbuah beratus-ratus kali lipat dalam kehidupannya. Berkati kami Tuhan. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Merawa pada saat ini, Gereja Metodis yang ada di tempat ini. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan memberkati dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakinkan diri kami Tuhan, dalam masa-masa sulit ini tidak akan merubah kesetiaan kami kepadamu. Karena kami yakin Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Karena Tuhan akan tetap menaburkan benih-benih berkat dalam diri kami. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Kami tidak akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin ada pergumulannya Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika mereka datang kepadamu, Tuhan akan berikan kelegaan kepada mereka.
Dalam doa-doa mereka, kami yakin Tuhan Engkau juga akan menjawabnya. Berikan berkat-berkat Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan gerejamu juga Tuhan melayani jemaat. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau berkati. Berkati seluruh gereja-gerejamu di Indonesia ini Tuhan. Berkati jemaat-jemaatmu semuanya. Negara kami ini Engkau lindungi Tuhan. Biarlah negara kami boleh memikirkan yang terbaik untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Berkati presiden kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah ditaburkan. Dan kami yakin itu akan bertumbuh dengan baik di tanah yang baik, lahan yang baik, menghasilkan buah yang berlipat-lipat ganda. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah senantiasa menyertai, memberkati dan memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, untuk berbuah mulai dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, Tuhan memberkati.